Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan ngaji kitab Matan Ghaya wa Taqrib dan sekaligus syarahnya Fathul Qarib. Sebelumnya bagi yang nonton atau ngaji lewat YouTube, kami persilahkan untuk membantu dakwah Islamiyah Syiarul Islam, yaitu talabul ilmi, dengan cara subscribe. Ya, subscribe dulu supaya channel kita mudah dilacak, dicari, dan sekaligus bunyikan loncengnya. Semoga dicatat oleh Allah sebagai salah satu kepedulian kita terhadap ilmu-ilmu Islam, terhadap dakwah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu, bermula sunnahnya dia wudu. Sunan di situ adalah jamak dari sunnatun. Sunnatun dijamakkan menjadi sunanun. Wawunya wawu istinafiyah, tidak kita artikan. Wa sunanuhu diartikan bermula beberapa boleh, beberapa atau katanya diulang dua kali. Sunnahnya atau beberapa sunnahnya boleh. Wa sunanuhu bermula beberapa sunnahnya dia wudu. Asyaratu asya'a, yaitu 10 beberapa sesuatu. Saya jelaskan lafadznya. Asyaratu, shinnya di fathah boleh, shinnya di sukun juga boleh. Asyaratu boleh, asyaratu juga boleh. Asya'a di situ menjadi mudhofun ilaih yang harus majrurun, wa alamatu jarrihi fathatun dhahiratun. Asya'a menjadi mudhofun ilaih harus dibaca jar. Alamat jarnya adalah fathah yang nampak fi akhirih, di akhirnya. Kok fathah? Iya, karena dia termasuk al-ismu ghairul munsharifi, yaitu isim yang tidak dapat ditanwin. Ilatnya apa? Karena dia ada alif mamdudah. Alif mamdudah itu apa? Yaitu alif yang diakhiri oleh hamzah. Aslinya lafadznya setelah ya itu ada dua alif. Ya, alif, kemudian hamzah. Kemudian alifnya sama, dijadikan satu dengan dikasih tanda panjang. Ya, asya'a. At-tasmiyatu menjadi badal. At-tasmiyatu wujudnya tasmiyah. Tasmiyah itu apa? Membaca basmalah. Ya, at-tasmiyatu atau menyebut asma Allah. Sama yusammi tasmiyan tasmiyatan. Wa ghuslul kaffaini, dan wawunya atof, wawu atof, dan wujudnya membasuh kedua telapak tangan. Qabla idkhalihima, di dalam sebelum memasukkan keduanya kafain al-ina'a pada wadah. Wal madmadhatu, dan wujudnya madmadhah, yaitu berkumur-kumur. Wal istingsyaku, dan wujudnya istingsyak. Istingsyak itu apa? Istingsyak adalah menghirup air ke hidung, itu istingsyak. Wa mashu jami'ir ra'si, dan wujudnya kalau ini mengusap, bukan membasuh, mengusap seluruh kepala. Wa mashul udhunaini, dan wujudnya mengusap kedua telinga. Dhahirihima menjadi badal. Dhahirihima, wujudnya yang nampak keduanya. Yang nampak keduanya yaitu punggungnya telinga, daun telinga. Wa batinihima, dan dalamnya kedua daun telinga. Bima'in, dengan air jadidin yang baru. Wa takhlilul lihyati, dan wujudnya menyela-nyela. Takhlil itu sela-sela. Jadi kalau kasih menyela-nyelai jenggot. Lihyatun, jenggot. Wa takhlilul lihyati, dan menyela-nyelai jenggot al-kathati, yang tebal, menjadi naatnya lihyah. Wa takhlilu asabi'il yadaini, dan wujudnya menyela-nyelai beberapa jari kedua tangan. Wa rijlaini, dan beberapa jari kedua kaki. Kok dibaca jari keduanya? Ya, aslinya gini. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa takhlilu asabi'ir rijlaini. Wa taqdimul yumna, wawunya masih wawu atof. Wawu atof betul dari yang pertama tadi. Wa taqdimul yumna, dan wujudnya mendahulukan anggota yang kanan alal yusra, atas anggota wudhu yang kiri.
Wa taharatu dan wujudnya bersuci talatan di dalam 3 kali. Kalau di dalam berarti menjadi dhorof boleh, menjadi hal juga boleh, maf'ul bih boleh ya. Para ulama ada yang mengatakan ini dhorof ya, talatan pada 3 kali, di dalam 3 kali. Ada yang mengatakan ini bisa menjadi hal dalam keadaan 3 kali. Ada yang mengatakan langsung bisa menjadi maf'ul bih, maf'ul mutlak juga ada ya. Wal muwalatu dan wujudnya muwalah. Muwalah itu apa? Sambung menyambung ya, turut menurut. Jadi saling turut menurut. Kemudian kita akan membaca syarahnya, yaitu syarahnya Fathul Qarib. Syarahnya Fathul Qarib kita baca. Wa sunanuhu bermula sunnahnya dia wudu, ay al-wudu'i, artinya al-wudu'i, yaitu sunanul wudu'i gitu aslinya. Asyaratu asya'a, yaitu 10 beberapa sesuatu. Fi ba'di nusakhil matni, yaitu tetap di dalam sebagian beberapa naskahnya matan Quyah wa Taqrib menggunakan lafaz asyru khisalin, yaitu 10 beberapa perkara. Kalau khisal gini adalah jamaknya khoslatun, maknanya perkara. At-tasmiyatu wujudnya tasmiyah, yaitu membaca basmalah. Awalahu, lamnya di fathah, dibaca nasab karena menjadi dhorof. Awalahu di dalam awalnya dia wudu. Wa aqalluha, wawunya istinafiyah. Wa aqalluha bermula sedikit-dikitnya dia tasmiyah. Dimaknai karena di situ adalah ismu tafdil ya, isim tafdil. Wa aqalluha bermula sedikit-dikitnya dia tasmiyah bismillahi, yaitu ucapan bismillahi, minimal bismillahi, kemudian kita niat wudu. Wa akmaluha bermula wawunya atof ini. Wa akmaluha dan bermula sesempurna-sempurnanya dia tasmiyah bismillahirrahmanirrahim, yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nyebut asma Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Fa'in taroka, lalu jika meninggalkan oleh dia mutawaddi, orang yang berwudu namanya mutawaddi, at-tasmiyata pada bacaan tasmiyah, bacaan basmalah, awalahu di dalam awalnya dia wudu, ata maka mendatangkan oleh dia mutawaddi biha dengannya dia tasmiyah fi athnaihi di dalam tengah-tengahnya dia wudu. Fa in faragha, lalu jika telah selesai oleh dia mutawaddi minal wudu'i dari wudu, lam ya'ti maka tidak mendatangkan oleh dia mutawaddi biha dengannya tasmiyah karena sudah selesai ya. Ya, membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya itu. Wa ghuslul kaffaini dan wujudnya, wawunya atau pada tasmiyah. Wa ghuslul kaffaini dan wujudnya membasuh kedua telapak tangan. Ilal qu'aini sampai kepada 2 pergelangan tangan yang ada tulangnya, benjol itu, qu'ain. Qablal madmadati, di dalam sebelum berkumur-kumur, madmadah. Wa yaghsilu dan mencuci atau membasuh oleh dia mutawaddi huma pada dia kafain thalathan di dalam 3 kali. In taraddada, jika ragu-ragu oleh dia mutawaddi, taraddada, mutawaddi itu ragu-ragu, jika ragu-ragu oleh dia mutawaddi fi tuhrihima, di dalam kesucian keduanya kafain ya, dalam kesuciannya 2 kafain, qabla idkhalihima, di dalam sebelum memasukkan keduanya kafain, al-ina'a pada wadah, al-mustamila yang mengandung oleh dia ina, alama'in atas air, tunal qullataini yang kurang 2 kullah, Tetapi sebenarnya walaupun tidak ragu-ragu ya, yakin maupun ragu-ragu ya sama, tetap sunnah ya, membasuh kedua tangan itu. Fa in lam yaghsil,
Lalu jika tidak mencuci oleh dia mutawaddi, huma pada keduanya ya pada keduanya kafain, kuriha menjadi jawabnya kuriha maka dimakruhkan lahu terhadap dia mutawaddi, lahu padanya dia mutawaddi, ghamsuhuma menjadi naibul fa'ilnya kuriha, ghamsuhuma terhadap mencelupkan, ghamsun itu ighmas itu mencelupkan, ghamsuhuma terhadap mencelupkan keduanya kafain fil ina'i di dalam wadah. Wa in tayaqqana, dan jika yakin oleh dia mutawaddi tuhrahuma pada kesucian keduanya kafain, yakin saya kedua tangan saya ini suci, enggak ada najisnya, lam yukrah maka tidak dimakruhkan lahu baginya dia mutawaddi ghamsuhuma terhadap mencelupkan keduanya. Kemudian selanjutnya wal madmadatu, dan wujudnya berkumur-kumur ba'da ghuslil kaffaini di dalam setelah mencuci kedua tangan. Jadi setelah tangannya suci bersih baru dipakai untuk menciduk air, ya, untuk kumur-kumur. Wa yahsulu dan hasil aslu sunnati oleh asal itu dasarnya kesunahan fiha di dalam dia madmadah biidkhalil ma'i, yaitu dengan memasukkan air fil fami di dalam mulut. Sawaun yaitu sama saja adarahu memutar-mutar atau mengelilingkan oleh dia mutawaddi'hu pada dia memutar-mutarkan air di mulut, maksudnya fihi di dalam fam, famun itu mulut, wa majjah dan memuntahkan oleh dia mutawaddi'hu pada dia memuntahkan itu artinya menyemburkan, disemprotkan dari mulut. Amla atau tidak, fa in arada, lalu jika menginginkan oleh dia mutawaddi al akmala pada yang lebih sempurna, majjahu maka menyemburkan atau memuntahkan oleh dia mutawaddi pada dia air. Jadi setelah masukkan air ke mulut kemudian diputar-putar di dalam mulut, ya, cukup kemudian ya gitu. Kemudian berikutnya wal istinsyaku, dan wujudnya istinsyak ba'dal madmadati di dalam setelah berkumur-kumur. Apa itu istinsyak? Tadi memasukkan air ke hidung, yaitu menghirup air ke hidung. Wa yahsulu dan hasil aslu sunnati oleh dasar kesunahan fihi di dalam dia al istinsyak biidkhalil ma'i, yaitu dengan memasukkan air fil angfi di dalam hidung. Sawaun yaitu sama saja, jadzaba menarik atau menghirup, ya. Jadzbun itu artinya menarik. Orang yang majdub, yang ditarik menuju kepada Allah itu majdub, jadzaba. Yang ditarik, ya. Kalau jadzaba di situ adalah menghirup. Jadzaba menghirup oleh dia mutawaddi pada dia yaitu air, pada air. Binafasihi dengan nafasnya dia mutawaddi ila khoyashimihi kepada batang hidungnya dia mutawaddi, batang hidung sampai khosyumah itu adalah yang mendekati mata. Wa nathara dan menghembuskan oleh dia mutawaddi pada dia air, amla atau tidak. Jadi sebenarnya antara istinsyak dengan istinthar itu berbeda. Kalau istinsyak itu menghirup air ke dalam mulut, kalau istinthar itu menghembuskannya, gitu ya, menghembuskannya, istinthar. Fa in arada, lalu jika menginginkan oleh dia mutawaddi al akmala pada yang lebih sempurna, nathara maka menghembuskan oleh dia mutawaddi pada dia air, dihembuskan. Wal mubalaghatu istinafiyah lagi. Wal mubalaghatu bermula mubalaghah yang menyangatkan, sangat ya, menyangatkan sungguh-sungguh atau menyangatkan, mubalaghah.
matlubatun yaitu dituntut atau dicari. Fil madmadati di dalam berkumur-kumur wal istinsyaqi dan di dalam istinsyaq. Jadi disorot betul-betul sungguh-sungguh. Kemudian dihembuskan. Wal jam'u bermula mengumpulkan bainal madmadati wal istinsyaqi. Di antara berkumur-kumur dan istinsyaq menghirup air ke hidung. Bithalati ghurafin dengan 3 beberapa kali cidukan. Ghurafun itu jamak ghurfah ya, bukan kamar. Ghurfatun cidukan. Yatamadmadu yang berkumur-kumur oleh dia mutawaddi min kullin dari tiap-tiap dari tiap-tiap madmadhah wal istinsyaq ya, minha daripada salasati ghurab, thumma yastanshiqu, kemudian menghirup air ke hidung oleh dia mutawaddi. Istinsyaq maksudnya afdalu, yaitu lebih utama. Menjadi khobarnya siapa ini? Menjadi khobarnya wal jam'u. Jauh ya, karena bayannya banyak, penjelasannya banyak itu tadi. Wal jam'u kemudian itu mubtada bainal madmadati wal istinsyaqi bi thalathi ghurafin yatamadmadu min kullin minha thumma yastanshiqu, baru yaitu lebih utama. Afdalu yaitu lebih utama. Minal fasli daripada memisahkan, tidak mengumpulkan. Bainahuma di antara keduanya madmadah dan istinsyaq. Tapi para ulama memang sebagian hadis ada yang mengatakan berkumur-kumur itu satu cidukan masuk ke mulut dan sekaligus ke hidung sekaligus. Ada yang kalau nggak bisa ya satu-satu, juga ada hadisnya ya, dari mulut kemudian dikebreskan, dimuntahkan, kemudian setelah 3 kali baru ke hidung 3 kali. Wa mashu jami'ir ra'si dan wujudnya mengusap seluruh kepala. Jadi mengusap seluruh kepala. Wa fi ba'di nusakhil masni, dan yaitu tetap di dalam sebagian beberapa naskahnya matan kitab Ruya wa Takrib. Wasti'abur ra'si bil mashi. Isti'ab itu sama ya, mengambil keseluruhan maksudnya isti'ab. Wasti'abur ra'si dan mengambil seluruhnya kepala bil mashi dengan usapan, bil mashi dengan usapan ya, mengusap. Kalau menurut mazhab Maliki mashu ba'dir ra'si, mashu ra'si itu seluruhnya, ya seluruhnya, bukan ba'dun tapi seluruhnya. Seluruhnya kalau menurut mazhab Imam Malik. Amma mashu ba'dir ra'si, adapun bermula mengusap sebagian kepala, fawajibun maka yaitu wajib. Kama sebagaimana sesuatu sabaqa yang telah terdahulu oleh dia ma. Jadi kalau menurut mazhab kita adalah khusus cukup dengan mashu ba'dir ra'si. Sebagiannya bahkan ada yang ekstrim ya, 3 helai rambut termasuk. Waduh. Jangan begitulah ya, kalau bisa ya seperempatnya lah, atau kalau separuhnya bagus, apalagi seluruhnya ya, karena al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Itu kaidah usul fikih. Al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat ulama itu disunahkan. Karena Imam Malik itu memfardukan atau mewajibkan seluruhnya, seluruh rambut. Ya kita ya jangan sampai ekstrim, hanya tik-tik gara-gara ketakutan kalau minyak rambutnya nanti tidak bagus gitu ya. Jangan begitulah. Walau lam yurid, kalau seandainya tidak ingin oleh dia mutawaddi, nas'ama pada melepas sesuatu, atau mencopot sesuatu, ala ra'si yang di atas kepalanya, min imamatin dari wujudnya imamah. Imamah itu adalah surban di kepala, wa nahwiha dan semisalnya imamah. Bisa apa? Kolan suatun itu kopiah. Bisa topi ya yang ada di kepala lah. Kalau seandainya tidak ingin dilepas bagaimana? Kammalah, maka menyempurnakan oleh dia mutawaddi bil maski pada usapan, itu dengan usapan alaiha di atasnya imamah boleh ya, boleh. Ada dasarnya, ada ya, semuanya kan ada ini. Kalau ulama nanti kalau kita belajar dalil-dalilnya minimal kita akan membahas kitab
At-Tadhibnya fi Adillati Minadil Ghaya wa Takrib ya oleh Dr. Mustafa Tib Al-Bugha. Kita lanjutkan dulu. Wa mashu jami'il udhunaini. Dan wujudnya mengusap seluruh kedua telinga. Seluruh kedua telinga dhahirihima. Wujudnya yang nampak ya, yang nampak keduanya udhunain yaitu yang punggungnya daun telinga, wa batinihima dan dalamnya kedua daun telinga. Bima'in dengan air jadidin yang baru. Bima'in, jadidin itu menjadi na'at ya, mensifati ma'in. Tidak bisa idhofah, tidak. Artinya ghairi balalir ra'si. Ya, ghairi balalir ra'si itu menjadi bayan. Yang selain basah-basahnya kepala, basah-basahnya kepala. Jadi harus ada air baru lagi diambil. Wa sunnatu bermula kesunahannya fi kaifiyati mashihima, fi kaifiyati mashihima di dalam tata cara mengusap keduanya telinga ayud khila, yaitu sekiranya memasukkan oleh dia mutawaddi musabbihataihi pada dua jari telunjuknya. Musabbihah itu jari telunjuk. Kemudian ini tasniyah. Musabbihataihi pada dua jari telunjuknya mutawaddi. Ya maksudnya ujungnya, ujung jari bukan seluruhnya. Fi simakhaihi. Fi simakhaihi di dalam simakhun itu apa? Daun telinga. Simakhun daun telinga atau lubang telinga, kok daun telinga. Di dalam lubang simakhun lubang telinga. Fi simakhaihi di dalam kedua, berarti ini tasniyah. Fi simakhaihi di dalam kedua lubang telinganya mutawaddi. Wa yudirahuma. Itu wawunya tof pada an ayudkhila. Berarti wa ayyudirahuma aslinya. Dan hendaklah sekiranya memutar-mutar oleh dia mutawaddi huma pada keduanya musabbihatain alal ma'atifi atas sambungannya daun telinga, sambungan daun telinga, yaitu ya dalamnya itu ya telunjuknya di dalam, kemudian nanti ibhamnya jempolnya di luar. Dan udah ada keterangannya, ada. Wa yumirra, dan sekiranya melewatkan oleh dia mutawaddi ibhamaihi pada kedua jempolnya. Nah, ini jempol ibham ala dhuhurihima atas luaran dhuhur itu dhuhrun punggung keduanya telinga ya. Jadi yang ibham ala dhuhurima di atas punggungnya daun telinga. Tsumma yulsiqa, kemudian menempelkan oleh dia mutawaddi, menempelkan ya atau mengeratkan kafaihi pada dua telapak tangannya dia mutawaddi, wahuma wawunya aliyah, dalam keadaan keduanya dia kafain mablulatani, yaitu basah keduanya, dibasahi keduanya bil udhunaini pada dua daun telinga, istidharon dalam keadaan membelakangi, dalam keadaan membelakangi artinya dalamnya telapak tangan menghadap lubang telinga dua-duanya ya, kemudian punggungnya menghadap keluar, istidharon. Wa takhlilul lihyati, dan wujudnya menyela-nyelai jenggot al-katsati yang tebal. Kemudian ada keterangannya bimusallasatin dengan di titik 3, kasah titiknya 3. Minar rajuli dari jenis lelaki, amma lihyatur rajuli, adapun bermula jenggotnya lelaki. Al khafifatu dibaca rafa ya. Mengapa? Karena menjadi naatnya lihyatun yang depan tadi bukan rajul. Al khafifatu yang tipis. Walihyatul mar'ati, dan adapun bermula jenggotnya perempuan. Perempuan ada yang punya jenggot, ada. Wal khunsa, dan bermula jenggotnya banci. Fayajibu, maka wajib takhliluhuma, oleh menyela-nyelai keduanya, yaitu kedua apa? Jenggotnya perempuan dan
banci karena memang tidak lazim, tidak wajar, ya, maka diwajib disela-selai, harus sampai ke kulitnya. Kalau perempuan dan banci. Kalau laki-laki yang tebal kan enggak, ya. Kalau yang tipis ya tetap, walaupun laki-laki punya jenggot tapi tipis, maka wajib disela-selai sampai masuk ke dalam kulitnya. Wa kaifiyatuhu, bermula tata cara menyela-nyelai jenggot. Ayudkhila, yaitu sekiranya memasukkan ar-rajulu oleh seorang lelaki asabi'ahu pada jari-jarinya dia rajul, min asfalil lihyati, dari arah bagian bawahnya jenggot. Jadi dari bawah, ya, dari bawah naik ke atas, disela-selai. Wa takhlilu asabi'il yadaini, dan wujudnya menyela-nyelai beberapa jari kedua tangan, warijlaini, dan beberapa jari kedua kaki. In wasola, jika sampai, al-ma'u, oleh air, ilaiha, kepada asabi', min ghairi takhlilin, dari selain penyela-nyelaan. Fa illam yasil, maka jika tidak sampai oleh dia air, illa bihi, kecuali dengan dia takhlil, penyela-nyelaan, kal asabi'i, seperti beberapa jari, al multaffati, yang diselubungi atau yang diperban, ya, yang dibungkus, jarinya yang dibungkus, dibalut. Multafah itu artinya yang dibalut atau diselubungi, diserban. Wajibah, maka wajib takhliluha, oleh menyela-nyelainya dia asabi' al-multafah. Wa illam yata'atta, dan jika tidak mendatangi oleh takhliluha, ini fa'ilnya. Wa illam yata'atta, dan jika tidak mendatangi takhliluha oleh penyela-nyelaannya asabi' liltihamiha, karena dempetnya menjadi kulitnya asabi'. Iltihamun dari kata-kata lahmun, daging. Kalau iltihamun berarti menjadikan daging. Jadi dua jari atau lebih yang dempet menjadi satu yang sudah menjadi daging, ya, tidak bisa disela-selai. Bagaimana? Liiltihamiha haruma, maka haram apa, fatquha, oleh merobek dia jari-jari, dirobek, ya, fatquha atau diretakkan. Haruma, maka haram fatquha, meretakkan atau merobeknya jari-jari. Litakhlili, untuk penyela-nyelaan, karena akan terjadi bahaya, ya, akan membahayakan karena sudah menjadi daging. Wa kaifiyatu takhlilil yadaini, bermula tata cara menyela-nyelai kedua tangan, bitasbiqi, yaitu dengan tasbik. Tasbik itu artinya apa? Mengaitkan, dengan mengaitkan jari-jari. Jadi jari-jari tangan bisa dikaitkan. Kalau jari-jari kaki kan tidak bisa dikaitkan, tidak saling berkaitan, ya. Tasbik itu dengan cara menjalinkan atau mengaitkan jalinan tangan. Jadi tasbik, mengaitkan atau menjalinkan jari-jari tangan. Itu cara-cara takhlilu asabi'il yadain, bukan takhlilu asabi'il rijlain, bukan. Enggak bisa jari-jari kaki dijalinkan atau dikait-kaitkan, ya. Kemudian lanjut, warijlaini, dan menyela-nyelai jari kedua kaki, bi'ayyabda'a, yaitu dengan sekiranya mengawali oleh dia mutawaddi, bi khinsari yadihi, dengan khinsar itu boleh khun, ya, boleh khinsir, boleh shotnya kasrah, bi khinsar boleh, khoknya di dhamma juga boleh, beberapa bahasa ini, ya. Bi khinsar atau bi khinsir boleh. Bi khinsiri yadihi, dengan jari paling ujung yang paling kecil, namanya jari apa? Jari kelingking. Dengan atau pada jari kelingking tangannya al yusra, yang kanan, yang kiri, al yusra, yang kiri, min asfalir rijli, dari arah bawahnya kaki, dari arah bawah kaki. Mubtadi'an, dalam keadaan mengawali oleh dia mutawaddi, bi khinsarir rijli, dengan
atau pada jari kelingkingnya dia rojul al-yumna yang kanan. Khotiman dalam keadaan mengakhiri bikhinsoril yusra dengan jari kelingkingnya al-yusra yang kiri. Kemudian lanjut wa taqdimul yumna, dan yaitu wujudnya mendahulukan anggota tubuh yang kanan min yadihi dari kedua tangannya, warijlaihi dan dari kedua kakinya, alal yusra atas anggota tubuh yang kiri, ya, atas anggota tubuh yang kiri, minhuma dari keduanya, yadaini warijlaini. Amal udwani, adapun bermula dua anggota tubuh alladzani yang keduanya, yashulu mudah, bukan yaitu, ya, menjadi silatul mausul, yashulu mudah ghusluhuma oleh mencuci keduanya atau membasuh keduanya ma'an dalam keadaan bersama-sama. Kal khaddaini, seperti dua pipi, seperti dua pipi. Fala yuqaddimu, maka tidak mendahulukan oleh dia mutawaddi al-aimana pada anggota yang kanan, yaitu pipi kanan, minhuma dari khaddain. Bal yutahharani, jangan yadhurani. Boleh yadhurani tapi itu lazim, tidak mutaaddi. Dimutaaddikan tapi dimajhulkan. Bal yutahharani, akan tetapi disucikan terhadap keduanya, yaitu khaddain, ya, taf'atan, dengan cara sekali, wahidatan yang satu, artinya dengan cara perbuatan, ya. Taf'atan itu sekali lagi adalah masdar marrah, ikut wazan fa'latan. Kalau masdarnya hay'ah, fi'latan, ya. Kalau tif'atan, ini taf'atan, wahidatan. Jadi kalau seandainya ada anggota tubuh yang dua pasang itu kanan kiri seperti pipi, ada pipi kanan, ada pipi kiri, jangan dibasuh pipi kanan dulu, kemudian pipi kiri, jangan, tapi taf'atan wahidatan, ya, sudah masyhur, sudah dikenal. Bagaimana kalau seandainya telinga kan ada kanan kiri, bisa bareng. Nah, kalau ini kalau bisa kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Tangan juga gitu, tangan kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Kaki juga gitu, kaki kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Lalu bagaimana kalau gonta-ganti? Misalnya telinga kanan kiri, misalnya. Kemudian kaki juga gitu, kanan kiri, tangan juga gitu, kanan kiri. Ya, yang bagusnya, afdolnya adalah kanan dulu, ya. Seperti kita basuh tangan itu kalau di keran, itu kan kanan dulu, selesai baru kiri. Ya, 3 kali basuhan. Ya, kita seperti tangan biasanya kan kanan dulu sampai selesai baru kiri. Nah, telinga juga sama, kanan dulu baru kiri. Kaki juga sama, kanan dulu baru kiri, ya, diselesaikan dulu maksudnya baru pindah ke kiri. Wa dzakara, sekarang kita lanjut. Wa dzakara, dan telah menyebutkan al-musannifu oleh musannif sunniyata tatslithil udwi, ya, sunniyata tatslithil udwi, pada kesunahannya menjadikan 3 kali anggota tubuh. Tatslits itu adalah menjadikan 3 kali. Pada sunnahnya menjadikan 3 kali anggota tubuh al-maghsuli, yang dibasuh, wal mamsuhi, dan yang diusap, fi qaulihi, di dalam perkataannya dia musannif, wat taharatu thalathan. Wat taharatu bermula taharah, thalathan, yaitu di dalam 3 kali. Saya membacanya menjadi dhorof, ya. Boleh menjadi hal, boleh dalam keadaan 3 kali. Boleh menjadi maf'ul bih, boleh seperti tadi, pada 3 kali. Wa fi ba'din nusakhi, dan yaitu tetap di dalam sebagian beberapa naskah, wa taqraru, menggunakan lafaz taqrar, taknya di fathah boleh, ya, tak di kasr boleh. Kenapa? Karena ikut wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan. Boleh karrara yukarriru takriran takriratan takraran tikraran, ya, boleh taknya fathah atau kasrah. Di dalam sebagian beberapa naskah wat takraru, ya, dalam pengulang-ulangan. Artinya
lil maghsuli untuk anggota tubuh yang dibasuh, wal mamsuhi dan untuk anggota tubuh yang diusap. Wal muwalatu dan wujudnya muwalah itu sambung menyambung atau turut menurut. Wa yu'abbaru dan diibaratkan atau ditakbirkan, dipertimbangkan, anha darinya dia mualah bitatabu'i yaitu dengan saling mengikuti. Wahia bermula dia mualah alla yahsula yaitu sekiranya tidak hasil bainal udwaini di antara dua anggota tubuh, ya, di antara dua anggota tubuh, tafriqun menjadi fa'ilnya yahsulu, tafriqun oleh pemisah katsirun yang banyak. Bal akan tetapi yutahhiru mensucikan oleh dia mutawaddi al-udwa pada anggota tubuh ba'dal udwi di dalam setelah anggota tubuh yang lain, bihaitsu la yajifu dengan sekiranya tidak kering, tidak menjadi kering, al-maghsulu oleh anggota tubuh yang dibasuh, qablahu di dalam sebelumnya dia udwun ma'a i'tidalil hawa'i beserta sedang-sedangnya hawa. Sedang i'tidal itu sedang-sedang, tengah-tengah, ya, sedang-sedangnya hawa. Hawa di sini adalah iklim atau cuaca. Jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin gitu maksudnya. Wal mizaji wawunya atau kepada i'tidal, ya, hawa berarti wa'tidalil mizaji aslinya. Dan beserta sedang-sedangnya suhu tubuh, mizaj, suhu kondisi tubuh. Wazamani dan beserta sedang-sedangnya zaman. Wa idza thalatha dan apabila wawunya istinafiyah ini, apabila telah menjadikan 3 kali oleh dia mutawaddi, fal i'tibaru maka bermula pertimbangannya, yang dipertimbangkan maksudnya, yang menjadikan tinjauan li akhiri ghuslatin yaitu untuk akhirnya basuhan. Jadi basuhan yang terakhir kalau 1 2 3 yang 3 itu. Kemudian basuh lagi 1 2 3 ya 3 itu, ya, antara akhir ke akhir. Wa innama tundabu dan sesungguhnya hanyalah tundabu disunnahkan al-muwalatu terhadap naibul fa'ilnya tundabu. Al-muwalatu terhadap muwalah yaitu sambung menyambung atau turut menurut, ya, jangan diartikan berurutan, bukan. Kalau berurutan kan tertib. Mualah itu sambung menyambung, ya, artinya tatabu, saling mengikuti, tidak ada jeda waktu yang panjang, itu ya. Enggak boleh ada tafriqun katsirun. Fi ghairi wudu'i sahibid darurati. Yaitu di dalam selain wudunya pemilik darurah, pemilik darurat. Jadi disunahkannya mualah itu di dalam orang yang di dalam selain wudunya orang yang memiliki darurat. Itu sunnah. Lah bagaimana kalau orang itu memiliki darurat? Lah ini selanjutnya, amma huwa. Adapun bermula dia sahibud darurah fal muwalatu maka bermula, ya ini. Maka yaitu khabarnya berubah khabar jumlah ismiyah. Fal muwalatu maka yaitu bermula dia muwalah wajibatun yaitu wajib. Fi haqqihi di dalam haknya pemilik darurah atau sahibud darurah. Sahibud darurah itu seperti apa? Yaitu seperti orang yang silsil baul, orang yang terus kencing sedikit-sedikit, anyang-anyangan, ya. Kalau orang Jawa mengatakan res-resen, anyang-anyangan silsil baul. Itu maka kalau mualah wajib, karena apa? Harus turut-menurut. Nanti kalau enggak, bisa batal lagi sebenarnya. Kemudian orang yang wanita yang mustahadah. Wanita yang mustahadah mualah itu juga wajib. Kemudian orang yang ada lukanya di anggota tubuh yang wajib dibasuh wudunya, yaitu seperti kedua tangan, kedua kaki, ya, sampai kedua mata kaki itu. Kemudian wajah ada luka yang bernanah, yang mengeluarkan darah, ya. Itu ya berhadas dia kan, karena pas setelah dibasuh dia ada najisnya di situ, ya, ada najisnya di tempat anggota wudunya itu.
Kemudian kalau menurut Imam Malik, mualah sambung menyambung itu adalah rukunnya wudu. Makanya kita hendaklah al-khuruju minal khilafi mustahabun, ya, kita mempertahankan mualah, ya, karena Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i mengatakan mualah itu adalah rukunnya wudu, bukan sunnahnya wudu, ya. Kemudian lanjut lagi, wabaqiyah dan tersisa lil wudu'i, untuk wudu, sunanun, menjadi fa'ilnya baqiyah, sunanun oleh beberapa sunnah ukhra yang lain, madhkuratun yang disebutkan fil mutawwalati, di dalam beberapa kitab yang dipanjangkan pembahasannya, ya. Kalau kitab yang dipanjangkan pembahasannya tadi kan saya sudah menyebutkan, ya, Imam Malik itu mengatakan muwalah adalah fardu, termasuk ad-dalku, at-tadalluq, gosok-gosok itu menurut Imam Malik fardu juga. Makanya kita kalau bisa wudu itu ya tadalluk, yaitu digosok-gosok kalau bisa, ya, jangan hanya celup, dimasukkan sampai ke siku celup begitu. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi kalau menurut Imam Malik, talku, digosok-gosok anggota tubuh itu kalau kita wudu itu adalah fardu, bukan hanya rukun, itu fardu bukan hanya sunnah, ya. Makanya sekali lagi al-khuruju minal khilafi mustahabun. Apa artinya? Keluar dari khilaf itu sunahkan. Makanya kalau ada imam lain mengatakan misalnya tadalluk, menggosok-gosok anggota wudu itu fardu, ya, kita jangan sembarangan. Mentang-mentang kita tahu madzhab kita, ya, tidak harus digosok-gosok, kemudian celup gitu aja. Kemudian saya jelaskan sedikit mutawalat di dalam madzhab kita, kitab-kitab mutawalat yang dipanjangkan pembahasannya, seperti hasyiah yang menghasyiai kitab Fathul Qarib, yaitu seperti hasyiah Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiatul Bajuri. Kemudian juga ada keterangan dari kitab Matan Quyah wa Taqrib yang disyarih oleh Syekh Sayyid Al-Husaini, yaitu kitab Kifayatul Akhyar. Kemudian ada kitab Qutul Habib, tausyihnya ala Fathul Qarib, yaitu miliknya Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu Qutul Habib, tausyihnya itu. Ada lagi kitab, ya, misalnya Hasyiah Qalyubi wa Umairah. Ini baru yang berkaitan dengan Fathul Qarib loh ini, ya. Ini masih semuanya dari kitab Matan Quyah wa Taqrib. Hasyiatul Qalyubi wal Umairah, Hasyiatul Bujairimi juga ada. Kemudian Al-Iqna' Asyarbini juga dari Fathul Qarib. Banyak sekali dari Fathul Qarib, dari Fathul Quyah wa Taqrib itu. Kemudian yang lainnya, ya, di luarnya dari dasarnya dari kitab Matan Quyah wa Taqrib seperti kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini berbeda lagi, tidak sarahnya Fathul Qarib, tidak sarahnya Matan Quyah wa Taqrib, ya, tapi Qurratul Ain itu. Fathul Mu'in disarai lagi menjadi kitab yang I'anatul Talibin, yang kita pelajari. Kemudian ada lagi kitab-kitab yang lain seperti Busrul Karim, ya, Bughyatul Mustarsyidin. Kitab-kitab madzhab kita itu, ya, perlu hafalkan ini, voice ini. Nah, nanti kita punya himmah aliyah, punya cita-cita yang tinggi untuk menguasai itu. Ada lagi kitab Al-Minhaj miliknya Imam An-Nawawi. Al-Minhaj disarahi oleh ulama-ulama berikutnya Al-Minhaj itu. Seperti Tuhfatul Muhtaj. Ada Tuhfatul Muhtaj, ada Nihayatul Muhtaj, ada Mughnil Muhtaj. Itu sarahnya kitab Al-Minhaj semua itu. Kemudian ada lagi kitabnya Imam An-Nawawi, yaitu Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Kitab Nawawi. Ada lagi syarahnya Imam Nawawi atas kitab Al-Muhadzabnya Imam Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, kitab Al-Muhadzab disyarahi oleh Imam An-Nawawi menjadi kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian kitab Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i, Al-Um, induk, ya, ada Mukhtasar Muzanni yang diringkas oleh muridnya Imam Syafi'i Al-Muzanni. Kemudian ada yang Mukhtasarnya Al-Buwaiti juga ada yang Harmalah juga ada. Itu adalah kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kemudian ada yang disyarahi oleh Imam Al-Mawardi, ya, disyarahi oleh Imam Al-Mawardi. Seperti apa kitab-kitabnya itu nanti kita pelajari semua, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ma'unah pertolongan kepada kita dan memberikan kita istiqomah di dalam kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.